Solusi ragu jumlah rakaat sholat. Di antara kaidah penting yang banyak diterapkan dalam kajian fikih adalah kaidah yakin tidak bisa gugur disebabkan keraguan. Kaidah ini termasuk salah satu kaidah kubro atau besar dalam fikih. Hingga sebagian ulama menyebut kaidah ini mencangkup 3/4 masalah fikih. Al-wajiz, fi'idah, qawaid, al-fiqh, al-kulliyah. Ada banyak dalil yang menunjukkan kaidah ini. Di antaranya, firman Allah Ta'ala yang artinya, kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka, padahal prasangka sama sekali tidak menunjukkan kebenaran. Quran Surat Yunus ayat 36. Demikian pula disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian merasakan ada sesuatu dalam perut yang membuat kalian ragu, apakah kentut ataukah tidak kentut, maka jangan batalkan sholat hingga kalian mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW meminta kita agar tidak membatalkan sholat karena kondisi hadas baru sebatas keraguan. Sementara ketika sholat dia yakin dalam kondisi suci, dan yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Sehingga kaidah ini mengajarkan, jika terjadi keraguan dalam bentuk apapun, buang keraguan itu dan pilih yang meyakinkan. Sebagaimana ini bisa diterapkan dalam wudu, ini juga bisa diterapkan dalam sholat. Ketika seseorang mengalami keraguan dalam sholat, misalnya ragu akan jumlah rakaat, dia bisa terapkan kaidah, pilih yang meyakinkan dan tinggalkan yang meragukan. Berdasarkan hal ini, ragu mengenai jumlah rakaat ketika sholat ada dua keadaan. Pertama, orang yang ragu jumlah rakaat dan dia bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Dalam keadaan ini, dia ambil yang lebih meyakinkan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, jika kalian ragu dengan jumlah rakaat ketika sholat, pilih yang paling meyakinkan dan selesaikan sholatnya sampai salam. Kemudian lakukan sujud sahwi 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, orang yang ragu jumlah rakaat dan dia sama sekali tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Dalam keadaan ini, dia memilih yang lebih sedikit rakaatnya. Mengapa memilih yang lebih sedikit? Karena yang lebih sedikit lebih meyakinkan. Sebagai ilustrasi, fulan sholat duhur, ketika bangkit ke rakaat berikutnya dan di tengah membaca Al-Fatihah, dia ragu, apakah ini rakaat yang ketiga ataukah keempat? Jika fulan menentukan pilihan ini di rakaat ketiga, dia yakin jumlah rakaatnya tidak akan kurang. Tapi jika dia memilih ini di rakaat keempat, dia masih ragu, jangan-jangan kurang jumlah rakaatnya. Sehingga rakaat ketiga yakin, sementara rakaat keempat meragukan. Cara ini yang diajarkan Nabi SAW, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Contoh penerapan kaidah. 1. Orang yang yakin telah bersuci, ketika dia ragu apakah telah muncul hadas, maka dia tetap dinilai telah bersuci. Menurut pendapat 3 ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sementara Imam Malik berpendapat, orang yang ragu dalam bersuci, dia wajib wudu. Berdasarkan kaidah, ragu dalam syarat menjadi penghalang terwujudnya apa yang disyaratkan. Namun, pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. 2. Jika ada sepasang suami istri melakukan akad nikah yang sah, kemudian muncul keraguan apakah pernah terjadi talak ataukah tidak, maka nikahnya dipertahankan. Karena talak yang statusnya keraguan muncul di tengah keadaan yang lebih meyakinkan, yaitu nikah, sehingga harus dibuang. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan, yang lebih wara' dinilai jatuh talak. Demikian, Allahu a'lam.